Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluh, yang atas izinnya lah kita di pagi hari ini, di pagi hari yang cerah ini diberi kesehatan oleh Allah, sehingga dengan kesehatan tersebut kita bisa beraktivitas. Dan jangan lupa kesehatan yang Allah berikan kepada kita seharusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa Sinyal Peradaban yang dirahmati oleh Allah, biasanya kalau kita di pagi hari kita beraktivitas salah satunya dengan berolahraga, ya. Dan banyak olahraga itu juga bersinggungan dengan permainan, ya. Bola basket, badminton, atau hal-hal yang lainnya. Dalam Islam ada bentuk-bentuk permainan, ya, yang itu hukum asalnya sunnah, misalkan memanah atau kemudian berkuda, ya, atau renang itu sendiri, itu bentuk olahraga atau juga bisa terkategori permainan-permainan kalau diperlombakan gitu, ya, yang itu kemudian terkategori hukumnya sunnah. Ada juga yang kemudian hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah, misalnya badminton, ya, yang yang marak di negeri ini, ya, atau sepak bola, ya, Indonesia menang 9-0 tadi malam. Ya, atau permainan-permainan yang lain, ya, olahraga-olahraga yang lain yang hukumnya kategorinya mubah, ya, boleh hukum asalnya, jaiz, ya. Namun baik yang tadi yang sunnah ataupun yang mubah itu ternyata bisa berubah hukumnya, ya, menjadi perkara yang haram. Misalkan yang sunnah tadi, ya, memanah, berkuda, ternyata keasikan memanah, keasikan berkuda, hal-hal yang kemudian itu sifatnya wajib dilakukan, misalkan sholat, ya, atau talabul ilm, ya, itu terlalaikan, maka permainan tersebut kemudian jatuhnya menjadi haram, ya, karena telah melalaikan dia melakukan kewajiban, ya. Dia melakukan permainan itu hingga kemudian melalaikan hal yang seharusnya wajib ia lakukan. Demikian juga perkara yang mubah, ya. Permainan-permainan yang mubah itu juga bisa berubah menjadi haram ketika kemudian melalaikan dari kewajiban kepada Allah, atau berubah menjadi haram itu karena ada unsur di dalamnya dibumbui dengan perjudian, ya, dibumbui dengan taruhan, ya. Bisa taruhan itu sendiri kan sebenarnya bisa orang yang melakukan permainan itu, ya kan, misalnya sebelum melakukan pertandingan bola, ya, sudah di awal ini dua tim, ya, taruhan di awal, ya, yang menang misalnya dapat sekian, atau yang menang traktiran, ya, itu juga, ya, salah satu bentuk taruhan, ya, al-maisir, ya, atau al-qimar, yang kemudian tidak diperbolehkan oleh Allah, ya. Karena nanti akan berubah status hukumnya dari yang awalnya tadi, ya, sunnah, ya, ada permainan-permainan yang sunnah atau yang kemudian mubah, itu kemudian bisa berubah menjadi statusnya haram ketika ada unsur maisir di sana, perjudian di sana. Hadirin yang dirahmati Allah, di negeri ini cukup memprihatinkan, ya, bukan cukup lagi, sangat memprihatinkan, ya, karena ternyata berdasarkan survei pengguna atau pelaku perjudian, ya, yang
tengah marak sekarang itu judi online ya. Judi online ya, yang itu sebenarnya basisnya adalah sebuah permainan tapi di dalamnya ada taruhan ya. Hukum asalnya boleh, bisa jadi kalau hanya main game gitu ya, permainan saja tanpa ada taruhan sebenarnya boleh, mubah ya. Tapi ketika ada taruhan di dalamnya ya, ada sesuatu yang dipertaruhkan ya, ada yang pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, maka itu masuk dalam perjudian. Tadi ya, sangat memprihatinkan kita mayoritas muslim di negeri ini ternyata kemudian menjadi pelaku judi online terbesar sedunia ya. Bahkan salah satu info dari Mata Najwa ya, yang punya narasi TV, itu beliau kemudian menyampaikan bahwasanya Indonesia bahkan mengalahkan Rusia dalam perkara perjudian ya. Jadi ternyata pengguna judi online terbesar di dunia ini adalah Indonesia ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal kembali ini adalah negeri muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, apa sih sebenarnya definisi judi itu sendiri atau kemudian maisir sendiri? Al-maisir itu atau kemudian perjudian itu adalah sebenarnya bentuknya adalah al-qimar ya, pertaruhan ya, di mana dia mempertaruhkan apa saja ya, apa saja yang akhirnya menjadikan seseorang itu merasa kehilangan ya, merasa kehilangan karena ada hal yang dipertaruhkan. Bisa jadi tadi berupa harta ya, bisa jadi itu bahkan jasa ya. Dia misalnya nanti kalau yang kalah nanti gendongan ya, padahal itu orang yang digendong berat gitu. Jadi akan kemudian orang yang kalah itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan tentunya ya. Apakah kehilangan harta, apakah kemudian tadi dia harus melakukan jasa yang memberatkan dirinya. Jadi hal-hal yang kemudian dianggap merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Dalam pembahasan, Ibnu Hajar Al-Maliki rahimahullah menyampaikan berkenaan dengan definisi al-maisir itu adalah al-maisir ya, huwa al-qimar ya, bi ayyi nau'in kana ya. Jadi ternyata al-maisir itu adalah bentuk qimar ya, bentuk taruhan ya, bi ayyi nau'in kana, dengan apapun ya jenisnya. Jadi taruhan apapun jenisnya ya, ketika itu nanti ada yang menang dan ada yang kalah ya, pasti itu bentuk dari maisir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kemudian tegas menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Yang Allah seru ini adalah orang-orang yang beriman ya. Innamal khamru wal maisiru wal angsabu wa azlamu. Ada 4 perkara yang kemudian Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini ya, yaitu terkait dengan khamr ya, minuman keras, al-maisir perjudian ya, wal angsabu berkurban ya, atau kemudian menyembelih sesuatu itu tapi diperuntukannya selain kepada Allah. Misalnya nih ya, mohon maaf nih ya, ada tradisi kemudian sarung laut, apa sih istilahnya ya, yang kemudian ada sesajen yang kemudian diberikan kepada laut, itu bisa kemudian terkait dengan wal angsabu ya, wa azlamu ya, mengundi dengan, dulu itu di masa jahiliyah ada anak panah yang ujungnya tidak lancip sebenarnya ya, dia kemudian itu untuk mengundi ya, banyak perkara yang kemudian diundi dengan anak panah tersebut ya. Nah, ini perkara yang kemudian 4 hal ini disebutkan oleh Allah dalam firman yang mulia ini. Rijsun min amalis syaiton ya. Perkara-perkara 4 tadi itu kata Allah itu perkara yang rijsun,
yang najis, ya, min amalis syaitan, dan itu ya bagian dari amalnya syaitan. Ya, kita tahu syaitan itu adalah makhluk Allah yang sudah dilaknat oleh Allah. Maka ketika kita melakukan 4 perkara ini, ya, pertama, kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang beriman karena kita diseru, ayat itu menyerunya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah kita kemudian tergolong sebagai temannya setan. Kita berkawan dengan setan, ya. Karena kita melakukan amalan setan, min amali setan. Ya. Kemudian Allah tegaskan faztanibuh, ya. Tinggalkan, ya, tinggalkan 4 perkara tadi, ya. La'allakum tuflihun, agar kemudian menjadi orang yang beruntung, ya. Tentunya ketika kemudian kita ada orang yang menganggap, oh, saya malah cari untung dengan berjudi. Tidak, Allah tegaskan orang-orang yang kemudian tidak melakukan 4 perkara tadi, termasuk adalah judi itu, ya. Judi online yang sekarang tengah merebak, judi slot, ya, judi apa lagi, gacor gitu ya, gampang cor gitu ya. Nah, ini adalah bukan menjadi orang yang beruntung, tapi orang yang buntung. Karena kata Allah, Allah tegaskan orang-orang yang menghindari 4 perkara ini la'allakum tuflihun, orang yang kemudian beruntung, ya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah sangat tegas sekali dalam ayat Ali Imran ayat 90 ini. Surat Ali Imran ayat 90 ini, bahwasanya kita seharusnya ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, maka kita tidak melakukan perkara yang tadi dilarang oleh Allah. Harus kemudian semampu kita, sekuat kita untuk kemudian terhindar dari 4 perkara tadi, ya. Dan yang menjadi bahasan kita saat ini adalah terkait dengan judi online. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita, ya, agar kemudian mencari nafkah, mencari penghidupan, mencari rupiah itu dengan cara yang halal. Kita kasih makan untuk anak-anak kita dengan cara yang halal, ya. Ya ayuhan nas kulu mimman fil ardi halalan thayyiban, ya. Allah serukan, wahai manusia, carilah penghidupan, carilah makan, ya, di dunia ini dengan cara halalan thayyiban, yang halal lagi thayyib. Tentunya kalau bicara tentang judi, maka ini perkara yang sudah Allah haramkan, ya. Allah haramkan, ya. Maka seharusnya kita sebagai hamba Allah tidak kemudian melakukan perkara tersebut. Ditambah lagi ternyata, ya, judi ini sebenarnya akan membuat seseorang menjadi kecanduan, ya. Ketika kalah, aduh saya kalah terus nih, pengen main lagi. Bahkan sampai ini ada ketersinggungan, ya, judi online, ya, dengan kemudian pinjaman online, ya, pinjol, ya. Kita tahu bahwasanya kalau di berita-berita disampaikan bahwasanya sampai orang itu mau melakukan pinjaman online, ya, melakukan perkara riba, ya. Kita tahu pinjol itu adalah pinjaman online itu adalah riba, yang itu jelas keharamannya. Wa halallahu bai'a wa harramar riba. Tegas Allah tegaskan bahwasanya Allah telah haramkan riba, ya. Karena keinginan untuk main terus, ya, tapi nggak punya duit, akhirnya melakukan pinjaman online, ya. Pinjaman online tidak kemudian terbayarkan, ya, judinya terus kalah, akhirnya rumah tangga berantakan, ya. Anak-anak tidak terurus, ya. Hutang tadi tidak terbayar sehingga dikejar-kejar sama atau diteror sama aplikasi pinjaman online, ya. Itu kemudian membuat kehidupan kita tidak nyaman, ya. Tadi kalau kita ingin menjadi la'allakum tuflihun, ya, orang-orang yang kemudian beruntung, ya, maka seharusnya kita menghindari perkara-perkara tadi yang nyata-nyata kemudian ketika kita terjerumus, ya, pada 4 perkara tadi, terutama sekali yang kita tengah bahas adalah terkait dengan judi online, maka kita menjadi orang yang tidak beruntung. Terlebih lagi kita tidak akan beruntung nanti di yaumul akhir kelak, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di
di hadapan Allah, ya, mengapa kemudian kita ya melakukan perkara yang Allah telah haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga negeri ini terjauh dari musibah yang menimpa kebanyakan orang, ya, yang kemudian mereka malah berkawan dengan setan, ya, melakukan meminum minuman keras. Itu juga banyak di negeri ini, ya. Melakukan tindakan maisir tadi, perjudian, banyak di negeri ini. Wal angsobu, ya, itu juga terjadi, ya, saat ini, ya. Wal azlamu, itu juga terjadi di negeri ini. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga negeri ini terhindar dari bala, dari azab Allah, dan semoga kemudian kita semua bisa kembali kepada Allah, hijrah, ya, menuju kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.